Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai kepada Pak Haji Didi mengenai pemilu Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rujaman. Saya Diat Sudiana. Saya Giananda. Dan ini Siti Alia, Triani, dan kameramen Nikmatur Rahmani. Menurut Bapak, apa isi dari trilogi pembangunan masa Orde Baru? Trilogi pembangunan itu terdiri dari satu, mengenai stabilitas nasional, yang keduanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tiga. Apa tujuan dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru? Sebetulnya penyederhanaan partai pada masa Orde Baru ini supaya tidak menimbulkan kerusuhan yang besar, tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Sebab di kita di Indonesia itu banyak sekali kelompok-kelompok ya ataupun organisasi-organisasi yang mempunyai latar belakang ideologi, ya. Ideologi, saya mengistilahkan ideologi karena adanya perbedaan visi atau misi dan sebagainya, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, pada waktu itu kan banyak organisasinya, terakhir itu tahun 71 ada 9 partai politik. Nah, kemudian disederhanakan oleh pemerintah menjadi 3 partai politik yang peserta pemilu, yaitu P3, kemudian 1 golongan karya, yang 1 lagi PDI. Jadi diharapkan dengan penyederhanaan parpol ini bisa meminimalisir perselisihan ataupun konflik yang terjadi antar kelompok, terutama kelompok partai politik. Bagaimana proses penggabungan partai politik masa Orde Baru? Ya. Jadi pada masa Orde Baru itu kan tadi ada 10 partai politik ya. Pertemuannya banyak ya, ada 48 partai politik. Pada tahun 71 yang ikut pemilu itu ada 10 partai politik. Nah, dari 10 itu dibagi 3. Jadi ada partai Islam, partai non Islam ya, atau nasionalis sekuler, dan ada 1 partai yang sebutnya tidak boleh disebut partai, disebutnya golongan karya, padahal sama-sama gerakannya gerakan partai politik, tujuan dan sebagainya sama partai politik, tapi tidak boleh disebut partai politik. Itu Golkar. Jadi ada 3, P3, Golkar, dan PDI. Ya. Jadi mereka mencoba menggabungkan partai-partai yang bernuansa Islam, atau istilahnya mungkin bisa disebut berajaskan Islam, atau mayoritas Islam pendukungnya, itu membentuk 1 partai yang disebut dengan P3. Nah, untuk yang golongan karya fungsional, untuk golongan fungsional, PNS misalnya, pegawai negeri ataupun kelompok-kelompok usaha dan sebagainya, gabung menjadi golongan karya, golongan para pegawai gitu ya. Kemudian yang non muslim gabung jadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Misalnya ada Partai Kristen, ada Ikatan Pemuda Katolik, ada MURBA, Partai Musyawarah Rakyat, banyak yang disinyalir berhaluan komunis gitu ya. Dan 1 PNI, Partai Nasional Indonesia, itu gabung jadi PDI. Jadi hanya 3 partai politik nasionalis, kemudian Islam dan non-Islam. Bagaimana upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru? Ya. Stabilitas politik dan sosial masa Orde Baru bisa dikatakan berhasil, cukup bagus, karena ada upaya untuk mengcounter ketika ada konflik-konflik yang terjadi, konflik horizontal ya. Yang ada itu langsung di-cut. Jadi kalau misalnya ada yang disinyalir sebagai provokator, ditangkap, ditahan, jadi bisa dikatakan secara politisnya aman, stabil
stabil. Kemudian ekonomi juga jelas, karena politik yang stabil maka ekonomi pun bisa dikatakan stabil. Jadi pada masa Orde Baru itu boleh katakan lebih baik, lebih stabil, walaupun memang kalau dilihat dari sekarang ya, dilihat yang sekarang ke belakang itu otoriter pemerintahan Orde Baru. Tapi mendingan otoriter pada waktu pemerintahan Orde Baru dibanding dengan sekarang yang dikatakan bebas demokrasi, padahal jauh dari demokrasi gitu ya. Pengekangan lebih besar dilakukan oleh rejim sekarang dibandingkan dengan rejim Orde Baru. Adakah penyimpangan pada masa Orde Baru? Ya. Penyimpangan seperti pada masa Orde Baru itu kita kenal apa yang disebut dengan KKN kan. Penyakit Orde Baru itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya kebijakan-kebijakan politik, terutama ekonomi, itu lebih berpihak kepada penguasa dan kroni-kroninya. Penguasa pada waktu itu Presiden Soeharto dan kroni-kroninya banyak sekali. Kroni itu apa? Kroni itu kalau kita mau golongannya ya teman-temannya, kelompoknya begitu ya. Mungkin ada anaknya, ada temannya, ada rekan-rekan bisnisnya dan sebagainya itulah. Jadi para kroni ini memanfaatkan kekuasaan Pak Soeharto untuk kepentingan bisnis mereka. Jadi KKN terutama penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai sekarang pun masih seperti itu. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Udah Pak. Mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.